Assalamualaikum Lur. Pernah nggak kamu dapat masalah di alat berat yang susah sekali, yang nggak selesai-selesai, yang sudah ditangani beberapa mekanik? Jadi kali ini saya mau bahas ini loh, masalah bagaimana menyelesaikan masalah di alat berat, ya kan? Karena memang kita ini kan sebagai mekanik ini kan dibayar untuk menyelesaikan sebuah masalah atau problem teknis di alat berat. Jadi saya kelompokkan loh langkah-langkah untuk proses troubleshooting. Jadi saya bikin ada 8 step troubleshooting atau 8 langkah troubleshooting. Apa sih arti troubleshooting ini? Trouble adalah masalah, shoot adalah menyelesaikan masalah. Jadi saya kelompokkan 8 langkah untuk menyelesaikan masalah di alat berat. Langsung saja lur. Langkah yang pertama adalah yakinkan problem benar-benar terjadi. Menghimpun atau mengumpulkan informasi. Jadi mengambil informasi ini banyak lur. Bisa jadi yang punya alat, bisa jadi operatornya, ya kan. Terus mendengarkan keluhan. Nah, mendengarkan keluhan itu tujuannya itu adalah sebenarnya apa yang dimauin, apa yang diinginkan ini pemilik alat atau customer loh, atau atasan kita, bos kita. Targetnya ini apa dulu? Kita harus mendengarkan dulu keluhannya, bukan semuanya tentang masalahnya di alat. Apa ini? Apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan saat timbul problem? Nah, sebelum problem terjadi, apakah unit beroperasi dengan baik? Jangan sampai ada masalah sebelumnya baru yang diceritakan oleh operator atau pemilik masalah yang sekarang sementara terjadi ini loh. Kondisi operasi yang ketiga. Kondisi geografis ini dilihat dulu dari daerah sekitar, berbatu, berpasir, ketinggian operasi. Nah, ini pengaruh nih, kalau ketinggian operasi ini pengaruh ke tekanan udara sekitar loh. Jadi biasanya sih terjadi overheating bisa kalau kita operasi terlalu tinggi loh. Cuaca sangat dingin, sangat panas, ya kan? Kelembapan tinggi dan lain-lain. Nah, jadi langkah yang pertama ini adalah yakinkan problem benar-benar terjadi. Biasanya itu kalau ada problem, ada yang kasus, oh Pak menunggu lama Pak, ada, atau kadang-kadang ini loyo, atau kadang-kadang ada masalah. Nah itu kamu bisa tunggui loh, kamu tunggui masalahnya sampai masalah itu betul-betul muncul, baru bisa kita lakukan langkah selanjutnya. Nah terus nih, saat problem muncul, apakah operator berpengalaman yang operasikan? Jangan sampai operator baru atau bukan operatornya. Jadi lain operator, lain juga gayanya, lain juga keluhannya. Pastikan dulu sebelumnya loh. Langkah yang kedua, tentukan problem dengan mencatat. Apakah itu apa yang harus dilakukan? Pertama, menyusun fakta yang dikumpulkan. Jadi ditulis semua lur, apa-apa yang sudah ditemukan tadi, faktanya bagaimana, kita catat semua, catat aja semuanya selengkap-lengkapnya, ya kan, biarpun hal-hal yang kecil. Dua, menafsirkan informasi yang didapat. Yang ketiga, sejarah unit, perawatan apa yang telah dilakukan, nah perbaikan apa yang telah dilakukan sebelumnya, ini perlu loh. Terus langkah yang ketiga, baru lakukan pemeriksaan engine atau mesin atau unit loh, maksudnya. Lakukan walk around inspection. Jadi ya yang dimaksud walk around inspection itu kita keliling-keliling dulu, kita lihat kondisinya, ya kan? Santai sambil dipikir, tenang, jangan terburu-buru. Kumpulkan informasi tambahan yang diperlukan, contohnya pemeriksaan sensor. Nah ini semua ini dipakai loh, dilihat, didengar, diraba, dicium. Kalau contohnya kalau sensor sudah bentuknya terbakar, ya sudah, itu udah rusak gitu.
Tanya kepada supplier pabrik atau orang-orang yang sudah ahli. Misalkan ada masalah di solar, nanti kita tanyakan dulu, kita cek dulu solarnya, tanyakan dulu suplai solarnya, seperti itu loh. Verifikasi problem secara operasional, kita yakinkan lagi bagaimana sih masalahnya unit beroperasi, baru kumpulkan bukti. Yang langkah keempat adalah tuliskan semua kemungkinan penyebabnya. Jadi yang langkah ketiga tadi itu fakta-fakta yang terjadi. Terus yang langkah keempat ini adalah mulai masuk ke solusinya loh. Jadi kita mulai bikin daftar juga kemungkinan penyebabnya. Ini misalkan satu rusaknya ini, penyebabnya ini A B C D ya, itu kita tulis semua loh. Pertama, identifikasi kemungkinan kerusakan. Identifikasi sebanyak mungkin kemungkinan penyebab problem yang Anda ketahui. Bila problem tidak memiliki penyebab yang jelas, persempit problem menjadi subsistem dan coba lagi mengidentifikasi penyebabnya. Maksudnya kita perkecil lagi masalahnya lur kalau memang belum jelas. Jadi harus dicari dulu masalahnya apa, itu yang tadi. Maka setiap fakta atau masalah di unit itu kita catat semuanya lur. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin bila kemungkinan penyebab sulit untuk diidentifikasi. Oke, tetap semua kembali ke pencatatan. Baru yang kedua, review troubleshooting. Oke, kita masuk ke 5. Lakukan pengetesan dan catat hasilnya. Setelah dikumpulkan fakta, dicatat semua fakta-fakta yang terjadi, dibikin lagi solusi-solusinya, apa-apa langkah-langkah yang akan dilakukan, baru dilakukan pengetesan dan dicatat hasilnya. Periksa setiap solusi yang didapat dengan beberapa pengujian. Periksa kemungkinan kerusakan. Kumpulkan informasi tambahan untuk kemungkinan kerusakan. Variasikan pengujian suatu komponen dalam waktu yang bersamaan untuk menguji kemungkinan penyebab bila Anda tidak terbiasa dengan sistem atau komponen tersebut. Nah, maksudnya ini dikombinasi nih lor. Kalau masalahnya di arem, kita goyang semua, ditulis semua kemungkinan penyebabnya lor. Bila pengujian memakan waktu atau mahal, cobalah untuk melakukan tes untuk menyingkirkan beberapa kemungkinan penyebab sekaligus setiap kali melakukan tes. Nah, kalau kita mau coba tapi memakan waktu atau tidak ada unit yang lain, nah kita coba untuk melangkahi atau melakukan lebih lanjut. Yang itu dihilangkan loh. Terus ini yang penting loh, jangan berasumsi bahwa semua part baru selalu beroperasi dengan baik. Nah, ini yang dilarang kita dalam proses 8 langkah troubleshooting ini. Yang kita hindari adalah berasumsi. Semua bisa dicatat dan diambil datanya loh. Kurangi jumlah kemungkinan penyebab dengan pendekatan yang sistematis. Kembalikan konfigurasi sistem ke semula setelah mengganti komponen atau melakukan tes. Nah, ini harus standarkan lagi loh setelannya setelah kita melakukan tes. Simulasikan problem. Tes komponen atau sistem yang dicurigai untuk memastikan hal itu merupakan penyebabnya. Minta operator untuk mensimulasikan kondisi pada saat problem muncul. Nah, karena sebagai mekanik tidak terlalu terbiasa untuk bawa alat atau memang kita jarang bawa alat, kita harus meminta operator untuk mensimulasikan kondisi pada saat problem muncul. Biarkan dia operasi sampai bagaimana, pas kondisi apa, kapan dan di mana rusaknya, waktu kapan, itu harus dikomunikasikan dengan operator. Karena operator itu yang hari-harinya dia bawa alat berat. Patuhi peraturan keselamatan kerja saat melakukan. Nah, ini loh, jangan sampai kita melakukan pengetesan men-shortcut atau melewati kondisi-kondisi berbahaya loh. Temukan akar masalah. Hilangkan segala hal yang tidak menyebabkan problem.
Dari semua langkah tadi yang dicatat semua, kita mulai mencari akar masalah. Masalahnya di mana ini? Jangan masalahnya bermasalah di engine kita cari terus di hidrolik, itu kan tidak nyambung. Kalau masalah di elektrik ya kita cari di elektriknya sesuai sistemnya. Persempit penyebab terjadinya masalah. Tentukan akar penyebab masalah. Sudah mempersempit, baru nanti akan kelihatan tentukan akar penyebab masalah. Jadi semua itu tetap, yang tadi tetap dicatat, Lur. Nah, ini tinggal meneliminasi atau mencoret-coret mana yang ada kemungkinan di permasalahan tersebut yang ada hubungannya, Lur. Oke, langkah ketujuh, mulai masuk di perbaikan kerusakan. Lakukan prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki atau menghilangkan problem pada unit. Ini baru ilmu mekaniknya baru muncul di sini, ya kan? Bila kerusakan masih muncul setelah melakukan pengujian pada solusi atau muncul problem baru, lakukan prosedur troubleshooting lagi. Ini loh, biasanya kalau kita menyelesaikan satu masalah akan bukan tambah selesai, biasanya kita tambah masalah lagi. Nah, itu kita harus lakukan lagi troubleshooting lagi dari awal loh. Kalau dia muncul masalah lagi loh. Patuhi aturan-aturan keselamatan selama melakukan proses perbaikan. Tetap ingat ya, melakukan aturan keselamatan kerja. Langkah 8 adalah analisa mengapa problem itu terjadi. Setelah kita sudah menemukan semuanya, bukan berarti itu kita menemukan terus itu akar dari masalah itu, belum tentu loh. Yang sampai kita ini troubleshooting, malah yang kita perbaiki itu akibatnya. Terkadang itu penyebabnya belum didapat loh. Nah, nanti operasi lagi sekitar 1 minggu baru muncul lagi. Inilah gunanya analisa mengapa problem itu terjadi. Di langkah ke-8 loh. Catat semua hasil tes, part yang diganti, dan penyetelan yang dilakukan. Buatkan laporan kerja. Ini penting, buatkan laporan kerja. Jadi pemilik alat, kalau ada alat yang diperbaiki, minta laporan kerja ke mekanik yang mengerjakan loh. Karena pada saat ada atau sewaktu-waktu problem itu terulang lagi dan kita butuh mekanik dan yang datang ini mekanik lain, nah kita bisa analisa itu dari laporan kerja yang sebelumnya loh. Ini yang jarang dilakukan oleh mekanik-mekanik ini, buatkan laporan kerja. Terlebih untuk mekanik freelance jarang sekali nih. Jadi laporan itu penting. Laporan dalam bentuk catatan loh. Jadi pemilik alat harus menerima laporan kerja dalam bentuk catatan. Nah, ini bisa disimpan, dijadikan arsip. Jika ada masalah lagi, ini sangat membantu, sangat membantu jika terjadi masalah lagi loh. Oke loh. Terima kasih. Itu yang tadi saya sebutkan adalah 8 langkah untuk proses troubleshooting. Jadi langkah ini harus dilakukan secara berurutan dan tepat loh. Kalau kita melewati langkah-langkah ini, itu troubleshooting kita itu kadang tidak sempurna. Oke lor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor.